Nah itu dia kan kayak kesannya kan kayak wah gampang nih janda gitu kan. Terus cuman diajak jalan juga pasti mau, ya kan? Iya. Jadi kesannya Pasti mikirnya kan kayak gitu ya kan diajak jalan. gampang ngangkang juga gitu loh. Kayak Suka bikin basah. halo Sobat Basah, kembali lagi di channel Suka bikin basah. Bukan cuma soal selangkangan, tapi juga berbagi wawasan. Iya. Balik lagi nih di minggu ini bersama kami yang kece. Gua nggak tahu. Kita udah lama udah ngenalin diri tau dari beberapa episode yang lalu. Kayak langsung aja ke narasumber. Kayaknya udah pernah. Mungkin buat yang lupa, gua Toma Dan gua Herat. Nah, kita adalah hostnya Suka bikin basah. Tapi gue nggak tahu kenapa lo harus pakai topi anjing. Iya, kenapa ya? Atau biar beda aja. Ah ya udah beda aja. Oke, di episode kali ini beda karena dia pakai topi. Iya, karena kita lagi PSBB nih, men. Jadi rasanya jadi setiap hari tuh liburan. Karena kita di rumah doang. Emang pakai topi ada maksud liburan? Kan ya tulisannya goblok. Every day is holiday. Kan pembaca penonton ya. Kan, tadi lu mau suruh baca. Ya udah. Iya kan? Every day is holiday. Iya. Dan gitu. cuman di sini holiday kita ya. Iya. Menemani kalian di akhir weekend. Seminggu sekali Di akhir weekend dan berbagi wawasan. Oke. Seputar seks. Hari ini apa nih men yang kita bahas? Kita kedatangan seorang tamu. Iya pasti dong. Jadi topik kali ini tuh lebih ke pengalaman pribadi. Ya emang pengalaman pribadi sih. Iya dari awal itu pengalaman pribadi. Tapi konteksnya lebih benar-benar ya kehidupan dia nih. Sebagai seorang janda. Oh janda. Bapak-bapak pada suka nih biasanya. Bapak anak muda juga sih biasanya. Ya anak muda. Yang punya fetis tersendiri. Ya, keinginan yang ingin yang lebih jago, lebih enak. Biasanya kesannya gitu. Yang kita dengar dari janda tuh kayak udah matang ya kan. Berpengalaman, pasti mahir. Mahir apa tuh? Memasak. Ya kan dia udah pernah jadi ibu rumah tangga gitu. Nah, siapa nih dia men? Dia seorang perempuan berambut gondrong, panjang ya. Berkacamata. Buat suaranya lucu, seksi. Seorang karyawati tentu saja di ibu kota ya kan. Iya, masa janda kan kerja. Kalau nggak salah dia punya anak. Oh, udah punya anak. Anaknya 12. Ya. Sepak bola ya. Satu cadangan. Nambah dikit lah 4. Antara 2 sampai 3 anak. 2 sampai 3. Kok lu bisa kok banyak ya? 2 sampai 3 gitu. Ya lu enggak yakin gitu anaknya ada 3 gitu. 3 deh. 3 ya. Udah pasin aja lah ya. Anjing. Nah, umurnya sekitar 29 tahun. Ya dekat-dekat sama kita lah. Jamut. Janda muda. Kayak lagunya Romai Ramai. Janda muda, jandanya para remaja. Goblok. Iya makanya. Kan dia makan tomat. Goblok. Kan dia makan tomat. Bapak lu Herman Muran. Oke, lanjut. Siapa tadi? Kita belum kenal namanya ya. Kita panggilkan aja Rani. Halo. Hai Toma. Aduh, ada Erat juga nih. Hai Toma. Erat. Oh, halo. Hai Erat. Balik deh. Iya, lu ketuker. Terus gerah gitu pakai topi. Ya ngapain lu pakai topi? Ya udah gue pakai topi nih. Gua kayak Hai Rani. Kabar? Hai. Baik. Halo. Toma gimana kabarnya? Baik, kita baik-baik aja di sini. Gua enggak ditanya lagi coba. Iya, tanya. Iya, Herat apa kabar? Iya, baik. Nah. Ini Rani nggak pakai celana pas ini. Kenapa? Ya, enggak. Soalnya bajunya doang Pengen yang banget lihat kelihatan. kayaknya. Oh iya. Ya penonton juga nggak bisa lihat gitu loh. Kita putar aja, Pak. Jangan. Iya, penonton ya. Jangan dong, privasi. Spesialnya tuh di acara kita adalah untuk tidak memamerkan muka narasumber. Iya, tergantung kalau narasumbernya mau, kenapa enggak? Ya boleh sih. Tapi sampai saat ini kan enggak. Jadi dia masih belum bersedia. Oke. Kalau sampai saat ini belum ada yang mau, berarti kemarin banyak yang mau tampil. Ya, ada beberapa. Ada sih, cuman biar apa namanya? Seragam aja, biar seragam. Biar seragam terus biar penonton kayak penasaran iya, gitu loh, penasaran. gimana sih bentuknya aja. Oh, jadi nanti ke depannya tetap lu berdua aja, narasumbernya tetap nggak kelihatan. Oh, bisa jadi kelihatan. Bisa jadi kelihatan. Gitu. Kalau lu mau nggak apa-apa nih, kita tunjukin nih. Kita putar. Enggak. Bisa mampus. Enggak. Gimana? Masih menjadi seorang janda?
Lu kenapa langsung to the point gitu loh, kayak santai pertanyaannya. Santai dong itu. Masih gue mau masih jadi janda belum laku. Oh belum. Itu melukai hati lu nggak sih sebenarnya langsung nanya lu masih janda nggak ya? Karena kita udah sedekat itu, jadi kayaknya ya udah. harusnya dia tidak tersinggung kan? Karena obrolan sehari-hari gitu loh. Iya juga sih. Lu tersinggung enggak dong? Sebenarnya Jangan dong pelan-pelan. tersinggung sih enggak, cuman kayak agak ngeselin aja sih. Iya. Sorry. Nanti lebaran kita maaf. kelamaan. Oke, Gue Ran. bingung nih. Lagi sibuk apa nih sekarang nih akhir-akhir ini? PSBB lo ya sekarang kan? Masih Iya. kerja sih, tapi kan masih WFH gitu. Masih kerja. seminggu. Tapi gue udah 2 minggu ini di rumah. Wah, Lu di rumah. Aduh, bisa gitu ya? Bisa. Ngapain aja di Iya, rumah? tahu lah kan tidur, Lu makan, tidur ya kan. Ya Sendiri katanya, itu? Gue cuma katanya tidur makan kerja. doang. Ya kan selama ini kan gak kerja, libur, WFH. Enggak taruh lu. Kerja, libur atau WFH? Lalu tidurnya sendiri atau berdua? Tidurnya sendiri. Oh, Tidur iya. sendiri. Sama anak dong. Tidur sendiri. Anak. Kenapa? Sehat ya emang? anaknya? Ada. Alhamdulillah sehat. Ya tapi belum jelas nih tadi libur, WFH atau kerja. Lu sebenarnya Iya. Semuanya, karena kan gue Mungkin, sip-sipan ya. sip-sipan. Jadi kayak ini apa namanya? Karena WFH nih rasanya kayak libur, men. Iya, Kayak tadi gue udah bilang. Iya, apa? Nih, everyday is holiday. Everyday is holiday. PSBB ini gitu kan di rumah. Ngomongin sama janda. Ini obrolan bapak-bapak banget sih harusnya ya. Karena jujur aja, gue pas ketika nanya ke teman-teman gue, bro, gimana kalau gue ajak janda nih ngobrol? Ajak ngapain? Ngajak ngobrol janda nih, statusnya janda di podcast gue baru mau banget. Pasti rata-rata yang nanya tuh umur. Tapi kenapa ya umurnya? Lu sendiri kenapa? Lu pernah nggak ditanyain orang ketika lu janda umur berapa gitu kayak? Ada nggak sih yang kayak gitu? Ada sih, ada beberapa orang yang nanya, lu masa masih muda udah jadi janda sih? Gitu, udah banyak yang kayak gitu. Udah banyak ya? Nah. Yang banyak. Karena kan gue 28 gue udah jadi janda. Oh, 28 udah jadi janda, masih muda banget. Pantes lah banyak yang nanya. Ini benar-benar kayak banyak yang nanya, pada penasaran kayak apa ya, janda tuh menjadi salah satu hal yang entah spesial ya, kayak bisa dipandang spesial, tapi juga Iya, jadi kayak ada dua pandangan. Ada dua pandangan ya. Yang paling banyak sih kayaknya pandangan negatif gitu sih. Ya. Nah, lu sendiri merasa itu sesuatu yang negatif nggak sih, kayak disematkan ada status janda itu. Status janda ke diri lu gitu. Sebenarnya sih kayak stigmanya tuh nggak pernah bisa hilang ya. Di masyarakat kita tuh kayaknya janda tuh kayak HBL banget, terus BL apa tuh? pasti dia kesepian, terus haus belayan laki. Lu masih Oh my god. Haus belayan laki. HBL, mantap. HBL. Tapi emang haus? Enggak dong. Merek itu men haus. Oh iya. Enggak lah. Jangan lupa endorse kita. Oh, iya. Thailand. Terus pasti mereka mikirnya pasti gampang, terus ya ini mah gampang lah kayak janda, semuanya kayak kesannya tuh negatif aja sih. Iya sih. Betul. Stigma yang sudah melekat. Stigma yang betul di masyarakat kayak serba salah. Iya. Tapi kenapa duda enggak ya? Itu dia. Cuman jandanya doang. Dudanya Nah itu dia enggak. kenapa ya? Iya. Emang Nah ini itu dia yang apa? jadi permasalahannya, kenapa Ketidakadilan. setiap kali ada perceraian tuh ketidakadilan. Kenapa laki-laki yang bercerai selalu disebutnya duda keren, padahal kan nggak semuanya, hampir semua yang ada itu jelek. Ya kan hampir semuanya. Betul. Nah, lu tau sendiri, masa tetap dibilang keren, padahal kan laki-lakinya juga kadang brengsek ya kan? Iya sih. Tapi gue bisa jawab sih untuk kenapa stigma kita ngomongnya gitu. Karena kita tuh asasnya tuh patriarki kan. Jadi ibaratnya kayak yang paling diagung-agungkan tuh lelaki. Jadi sifatnya laki-laki, iya betul banget. Laki-laki lebih yang ibaratnya bener lah gitu, untuk sesuatu yang pasti mah yang salah ceweknya gitu loh. Jadi kesannya sesuatu yang harus dipatuhi sih, kayak laki-laki tuh kayak di atas gendernya tuh lebih di atas perempuannya.
Iya, dia Jadi perempuan. kalaupun Itu. salah pun tetap ada perempuannya Dari dulu sih. tetap salah perempuannya gitu. Karena bahasanya itu melayani kan. Itu yang nggak bisa dihapus. Bukan sama-sama. Harusnya tuh kayak untuk petugas bersama-sama. negara Iya. tuh melayani. Iya. Jadi melayani. Walaupun Jadi nggak melayani banget petugas negara. Iya. Aduh, jangan dong. Ini podcast kita. Udahlah seks aja, masuk politik. Nggak usah kesana sana. Tapi emang iya bahasa kita tuh melayani. Jadi ibaratnya kalau ketika ada perceraian, pasti yang dibilangin istrinya nggak pintar melayani gitu. Padahal kan seks itu bukan bicara tentang melayani. Iya, kesannya kan kayak harga dirinya si perempuan. Iya, maksudnya kayak kesannya kan jadi harga diri si perempuan itu jadi jatuhnya jelek ya. Padahal kita nggak tahu mereka bercerai karena apa gitu kan. Ada porsinya masing-masing gitu. Tetap aja. Kalau perempuannya berpisah kan balik lagi perempuannya tetap dibilangnya janda. Pasti dengan konotasi yang negatif, sedangkan si laki-laki berpisah selalu dibilang dia selesai karena dia bercerai karena masalah terus jadi duda tetap sebutannya keren. Iya, keren. Nggak keren-keren banget tetap aja keren. Iya, duren. Padahal kita harus membuat itu sama rata gitu loh. Iya, harusnya sama rata. Jangan memihak kenapa harus. Iya, kenapa yang negatif tuh janda. Dan sifatnya tuh kayak gampangan gitu loh. Nah, itu dia kan kayak kesannya kan kayak wah gampang nih janda gitu kan. Terus cuman diajak jalan juga pasti mau, ya kan? Iya. Jadi kesannya pasti mikirnya kan kayak gitu ya kan diajak jalan. Gampang ngangkang juga gitu loh. Kayak gue mau ngangkang galon. Iya, ngangkat gue. Ngangkat. Makan tomat. Goblok. Sih joknya tuh ntar udah enggak kayak. Udah enggak ya udah. Tadi lu bilang lu menjanda di umur 28 ya? Emang lu muda banget ya? Sebelum menikah umur berapa? Iya. Dan yang keberapa nih? Yang pertama dong. Nikah pertama. Pertama gila. Pertama. Kali udah 2 kali. Nikah di usia muda banget sih. Berapa tuh? Gue nikah di usia muda, 21. Hah? Nikah 21? Ya banyak sih temen gue yang. Iya. Enggak, rata-rata 24. Ada juga sih mungkin. Tapi muda banget. Enggak, gue 21 gue udah menikah, 28 gue udah bercerai. Berani banget lu ngambil keputusan buat nikah muda. Kan banyak tuh yang orang-orang yang nikah muda, bukan cuma lu doang. Banyak yang harus dilakukan kan. Tapi kalau dari sisi lu, kenapa lu berani ambil keputusan itu? Waktu itu sih gue nggak berpikir macam-macam ya, karena gue maksudnya gue udah nemuin orang yang pas terus di usia gue yang muda, dan gue nggak pernah terplanning gue nanti akan jadi apa terus gimana. Ya udah ketika ada jodohnya udah gue menikah saat itu. Kalau ditanya siap atau enggak sih sebenarnya gue nggak siap karena itu masih terlalu muda sih. Cuman gue berpikir ya nanti aja gitu, jalanin aja dulu gitu. Jadi ya udah gue menikah di usia 21. Dijodohin? Enggak, banyak orang yang ngomong enggak. Gue menikah secara sadar. Sadar dan gue tidak MBA. Pertama kali lu melakukan seks sama si suami lu itu ya di 21 itu? Atau sebelumnya udah pernah? Atau pertama kali sama dia? Enggak. Gue pertama kali ya sama mantan suami gue itu. Jadi gue waktu gue single di usia muda, gue nggak pernah macam-macam, nggak pernah neko-neko. Jadi ya udah gue sama si suami gue aja. Oh ya, bagus. Wah, berarti ini masih suci sih. Iya, dari muda gue nggak pernah macam-macam. Tapi dia bukan suci, iya dia dong, itu Rani. Betul sekali. Suci hanya untuk komika. Penyebab lo divorce tuh apa sih? Mungkin bisa dijadikan pelajaran gitu. Atau mungkin ceritanya gini ya. Lu bungkus singkat, jangan cerita detail. Kalau misalnya lu memang nggak nyaman ingin cerita, tapi istilahnya poin-poin apa aja nih yang membuat sampai terjadi perceraian di hubungan lu, kayak gitu aja. Bisa jadi ini pendengar yang sedang di dalam pernikahan bisa menyelamatkan sebelum ada hal-hal poin-poin ini terjadi. Iya. Penyebabnya sih biasa ya, karena ketidakcocokan, terus laki gue lebih deket punya perempuan lain sih saat itu. Jadi gue kayak gue tetap nggak mau hidup dalam rumah tangga yang udah nggak sehat buat apa gitu. Jadi gue memutuskan untuk bercerai. Karena kan hidup pilihan ya, gue memilih untuk udahlah, sama gue masih muda, gue masih bisa kerja, ya gue harus tetap bisa survive sendiri gitu. Buat gue jalanin sendiri aja daripada gue harus hidup dari pernikahan yang nggak sehat, buat apaan? Oh berarti di sini ada main perempuan ya si suami.
Ya memang itu jarang Iya. sulit dimaafkan sih biasanya rata-rata ya. Jadi kan fenomena saat ini kan kayak gini. Fenomena saat ini kan yang terjadi adalah menikahi janda dan menjadikan istri lo janda. Gimana? Iya ya. Menikahi janda. Fenomena saat ini tuh yang terjadi kan meninggahi janda dan menjadikan istri lo janda. Jadi lo menikahi janda, lo menikahi janda, tapi lo membuat janda. Istri lo, jadi lo kan menciptakan janda-janda baru ya. Tidak putus gitu rantainya. Tapi ada nggak sih permasalahan lain di luar dia udah main gitu? Maksudnya 7 tahun lo ya, itu cukup lama ya, cukup waktu yang lama. Nah itu sebenarnya sampai dia nyari cewek lain tuh ada masalah. Kayak seks gitu nggak sih di ranjang? Apakah nggak puas di rumah? Nggak puas sampai akhirnya mantan suami lu tuh nyari cewek lain. Gitu. Atau emang dianya aja? Ya atau emang dianya brengsek. Gitu. Kayaknya emang dianya aja sih kayak mungkin kalau awal-awal gue dia deket sama perempuan sih gue masih memaklumi ya, mungkin karena kita sama-sama nikah sama-sama di usia muda. Tapi kalau ketika gue mengalami itu di saat gue lagi hamil, terus gue ngalamin dan ngeliat suami gue sendiri deket sama perempuan lain, ya udah gue bilang gue nggak bisa. Karena apa, kayak gue jijik aja sih kalau ngeliat pasangan kita tuh bisa tidur sama orang lain atau bisa tinggal bareng sama orang lain. Oh itu sih udah nggak bisa dimaafin gitu. Kalau cuma sekedar lo jalan atau kenalan, it's okay sih gitu, gue masih bisa terima itu. Tapi kalau yang kayak gitu enggak lah, itu udah kebangetan. Nah lu bisa taunya dia punya cewek lain dan sampai mereka udah tidur, itu gimana lu taunya? Gue lagi hamil anak kedua. Tahu aja sih kayak insting perempuan, insting istri tuh lebih kuat kan. Misalnya kalau kita udah menikah tuh insting tuh lebih dapet sih. Antara suami sama istri tuh udah nggak bisa dipisahin gitu. Pasti ada sesuatu deh yang ngeganjel yang sebenarnya harus kita cari. Dan gue cari tahu melalui media sosial, ya ketemulah. Akhirnya gue ketemu IG-nya suami gue saat itu sama perempuan ini gitu. Jadi dari situ gue telusuri, ya sudah. Akhirnya emang ya berawal dari kepo sih sebenarnya. Kalau nggak begitu kita nggak akan tahu dia di luar tuh kayak apa sih gitu. Dari situ udah mulai terlihatlah jelas apa yang ada gitu ya. Ya udah nggak bisa dipertahankan, ya udah selesai divorce. Daripada gue harus hidup bareng kan sama orang yang brengsek. Ya syukurnya kok sedih ya ini. Sedih. Jadi kayak suka bikin nangis. Kan? Suka bikin nangis. Tapi memilukan di saat lu sedang hamil dan akhirnya. Tapi buat lu berdua kayak nggak make sense gitu kan? Kok bisa ya kalau istrinya hamil terus suaminya bisa selingkuh sama orang lain? Iya kan? Lo kan laki-laki nih. Yes. Iya dong, nggak bisa pikir dong. Iya dong, karena gimana ya? Pasti harusnya pikirannya tuh jadi semakin berat gitu loh, karena ya, gimana nih lahiran, lagi hamil ya kan, anak lu gitu. Fokusnya ke sana kan, ya anak gua, nih istri gua loh gitu. Setelah lu mendapatkan predikat janda nih, setelah mendapatkan status gitu. Tadi kan kita udah ngomong soal pandangan orang, ya masih sama stigmanya ke lu negatif, bla bla bla. Nah, yang paling bikin lu sedih itu apa sih setelah janda? Lo laki-laki gitu ngedeketin janda gitu, kenapa pikirannya selalu ini orang asli buat diajak nge-seks, iya kan? Iya. Ya karena stigma itu stigmanya. Karena itu berarti kan jawabannya ada di lu. Ya itu kan jawabannya berarti ada di lo semua yang laki-laki. Nah, lu menanggapinya gimana tuh? Gue nanggepinnya awalnya kayak risih sih, kayak apa sih gitu. Orang tuh datang ke gue, kenal sama gue, terus tiba-tiba kayak sekali dua kali chattingnya tuh oke gitu kan, kayak cuma nanyain kayak kenapa bisa divorce, terus gimana-gimananya, ujung-ujungnya tetap aja sama, bisa ngewek nggak, terus bisa jalan nggak, bisa check-in, ujung-ujungnya kayak gitu. Jujur banget tuh dia. Bisa gitu. Ya hampir semuanya tuh kayak gitu. Hampir semua ngajakin hampir semua. Dan itu nggak batas gender ya, kayak dari yang muda sampai yang tua sampai kebangetan tua, semuanya kayak gitu. Salah apa ya di kita ya?
kayak yang janda tuh nafsu banget anjing. Gampang. Apa dan di laki-laki? Tapi mungkin ya. Ini cuma pendapat gue doang, yang gue juga random banget. Mungkin kayak janda kan kesannya udah pernah dibobol, ya, udah nggak perawan. Jadi seakan-akan udah nggak ada moral yang lagi. Dalam arti moral buat si cowok ya. Dia nggak akan merasa bertanggung jawab karena udah. Iya udah pernah. Iya karena udah dia udah si cewek udah jebol gitu lah. Jadi ya udah keluar masuk juga. I don't have any responsibility. Mungkin seperti itu. Tapi ya ini hanya pendapat gue aja. Gitu. Mungkin. Cukup miris. Ya bisa jadi. Kalau menurut gue sih gini ya, kalau lo deket sama yang single atau yang belum menikah gitu, maksudnya belum menikah, terus pasti mereka akan baper, terus mereka akan menuntut status sama lo. Iya betul. Tapi kalau lo bisa ngedeketin janda, pasti kan mereka nggak mungkin mereka tuh nuntut status lebih sama lo, karena mereka tahu statusnya dia tuh janda dan dia tahu siapa nih pasangan kita, siapa nih teman deket kita gitu. Loh, jadi tapi kayak nuntut, seakan-akan si janda ini emang nggak boleh? Emang nggak boleh nuntut? Maksudnya kalau nuntut siapapun boleh nuntut gitu, termasuk janda ya kan, untuk menselisih. Misalkan lu udah make gue, nikahin gue, ya kan bisa sih sebenarnya. Itu nggak, menurut kita sih nggak. Iya, kalau lo ya itu sih kalau lo berkomitmen, kalau itu lo berkomitmen sebagai pacar atau lo kedeketannya pacar. Tapi kan kalau cuman kayak kenalan terus lo diajak tidur bareng, lo mau nuntut apa? Lo pasangan, apalagi lo tahu cowok punya pasangan, apa yang lo tuntut? Berarti lo emang harus selektif banget gitu ya sama cowok-cowok brengsek nih. Untuk saat ini sih iya, karena untuk saat ini gue selektif banget, dan gue untuk kenalan sama orang tuh gue kayaknya harus bener-bener gue lihat dulu ini tuh kayak gimana sih gitu. Karena apa? Udah belajar dari beberapa orang yang datang tuh semuanya kayak gitu. Ya ngajakin tidur bareng, ya kan cuman sekedar makan, terus besokannya lagi jalan, terus besokan lagi ya udah yuk check-in yuk gitu. Panas banget. Menarik. Nah, lu sampai hari ini kan banyak tuh tadi yang ngajakin lu kenal dari mana? Cowok-cowok itu dari app dating kah, atau dari teman-teman, atau emang ada yang random aja tiba-tiba ada yang SMS lu, mungkin ada yang minta nomor lu ya dari someone gitu, atau gimana? Awal-awal gue tuh kayak ya masih zaman setahun gue baru divorce gitu, masih pakai app dating gitu kan. Teman-teman gue tuh kayak udahlah, maksudnya biar bisa move on aja. Tapi kok lama-lama rata-rata mereka pada brengsek ya gitu. Jadi sama kesininya tuh gue udah nggak mau lagi sih, random aja. Biasanya sih gue lebih suka sama orang-orang yang ada di circle gue aja, teman-teman deket gue, kenalan atau orang-orang lama. TTN lagi. TTN, teman tapi ngewe. Oke. Tadi kan lu bilang kenal dari app dating. Tapi dari teman-teman lu sendiri yang circle cowok lu sendiri tuh ada nggak sih sebenarnya pandangan yang negatif ke lu? Kalau teman-teman sendiri sih yang deket-deket banget sih enggak sih. Mereka baik-baik semua, nggak pernah mikir macam-macam karena mereka tahu kan kasusnya gue kayak gimana gitu. Cuman mungkin karena tapi banyak teman-teman lama gue tuh yang, karena kan gue nggak pernah publish di sosial media gitu kalau gue tuh bercerai. Sampai saat ini tuh ada beberapa orang tuh teman-teman lama gue tuh yang nggak tahu, dan mereka masih mikirnya gue masih punya suami. Gitu ya. Berarti lu sebenarnya cukup tertutup juga ya untuk ngasih tahu status lu sekarang sebenarnya, karena ya banyak teman-teman jauh lu yang nggak tahu kalau status lu sekarang malah udah menjanda. Iya, gue kayak bukan tertutup sih, kayak gue nggak mau ngeumbar aib aja sih gitu. Jadi buat apa sih dipublish gitu, semua orang tuh nggak perlu tahu kan. Nah tapi sampai hari ini jujur sih lu sempat nggak sih kepikiran mau cari suami lagi gitu, mau serius lagi? Kadang-kadang sih gue berpikir pengen sih gitu, pengen hidup kayak dulu gitu, punya pendamping, bisa ngurus anak, bisa jadi istri gitu. Cuman kan kalau sekarang semakin kesini gue semakin mandiri, semakin semuanya bisa gue kerjain sendiri, gue bisa cari uang sendiri, bisa mendidik anak sendiri. Jadi gue ngerasa mulai ada kesombongan di diri gue, buat apa gue punya suami kalau nantinya gue cuma bikin ribet doang. Karena kalau punya suami tuh kayak agak banyak peraturan yang harus, lo harus begini gitu. Tapi kalau gue jadi janda kayak gini, gue survive sama anak-anak gue sendiri, gue kerja,
gue nggak mikirin yang macam-macam gitu. Jadi ya mendingan enak kayak gini sih. Oh, tapi dari sisi anak lu sendiri ya, mereka perlu nggak sih status ayah gitu, atau peran ayah tuh butuh nggak sih sebenarnya? Ya, jadi gue kita pertanyaannya kayak drama kehidupan. Iya, memang iya sih. Tapi gue penasaran aja gitu. Butuh nggak sih Karena peran ayah? anak sebenarnya sih butuh ya, mereka tuh masih harus butuh sosoknya ayah sendiri gitu. Cuman karena anak-anak gue masih kecil, jadi mereka tuh masih nggak paham sih kenapa sih ibu sama ayahnya tuh pisah, terus gue tuh kenapa hidupnya sendiri gitu. Dari sisi anak gue sih, gue sering banget tanyain gitu, terus kamu tuh sebenarnya mau nggak sih punya ayah lagi? Mereka sih tetap, mereka jawabnya kompak, mereka nggak mau. Oh, mereka nggak mau. Kenapa tuh? Kenapa? Tanya anaknya dong. Nggak mau, mereka kayak ngerasa, mungkin yang besar lebih ngerasain ya, karena mereka saat itu usianya masih baru 6 tahun gitu, jadi kayak ngerasain ada trauma psikis sendiri gitu, kayak mereka takut deh kalau punya ayah baru tuh nanti harus kenalan lagi sama yang baru gitu, jadi mereka kayak nggak lah gitu, kita gini aja lah gitu. Oke. Ini balik lagi ke kehidupan seks lu ya. Tadi kan lu bilang lu berhubungan seks dari circle lu aja, dari teman-teman lu gitu. Nah, berapa banyak sih di circle lu ini yang, atau gimana caranya tipe-tipenya lu bisa mau dengan mereka gitu? Ini gue nanya tipe lagi. Nggak banyak sih. Ini kode ya? Hah? Kode? Enggak, nanya aja. Kode. Kode. Gue jadi enak nih gue nih. Kan ada temen-temen nih. Temen-temen kan. Kan nggak semuanya dong. Berarti dia selektif dong. Iya, betul. Mungkin ya dia nggak mau betul, yang gue hidungnya 3 gitu, matanya 4. Mungkin. Emang bener banget, gue emang rada-rada selektif sih, nggak banyak sih, kayak gue deket sampai hubungan seks gitu cuma sama beberapa orang aja, nggak karena ya itu tadi gue selektif, gue nggak mau sama sembarangan orang. Gitu. Iya sih, memang malah yang ada kalau semakin liar status janda makin jelek nanti, makin memperburuk citra janda, memperburuk citra ya, harus milih-milih lah. Tapi dari yang tadi lu nge-seks sama teman-teman cowok lu itu, lu selalu main aman nggak sih? Enggak, main aman dong pasti. Main aman ya pasti ya. Ya kan, karena mungkin lupa gitu rasa nikmatnya tanpa kondom. Gitu, pakai kondom. Iya, maksud gue gitu, pakai kondom enggak. Gitu. Aman lu maksudnya gimana nih? Nah itu dia makanya. Kita nggak salah. Gue juga tahu nih nangkepnya apa. Main aman tuh pakai kondom atau konteks yang lain? Misalnya main aman dong pasti. Oh, main aman. Iya. Gue harus pakai kondom sih. Oh iya, benar. Ya kali aja kan lupa rasanya langsung kulit gitu, kulit ketemu kulit gitu. Suka bikin basah. Dari lu sendiri ada nggak sih kayak pesan kepada mereka nih yang sekarang janda muda atau yang masih menjanda, gimana untuk menjalani kehidupannya untuk sebagai seorang wanita yang mendapatkan stigma buruk gitu dari netizen. Ya sabar aja sih. Kalau buat gue sih lebih ke ya lu sabar aja sih, kayak gimana ya, buat lu ngerubah pola pikir atau cara pandang orang lain ke kita tuh susah gitu, kayak tetap aja kita baik tuh tetap dibilangnya buruk karena statusnya ya udah jelek aja gitu. Jadi lo harus sabar, harus lebih lah gitu. Baik atau enggaknya tetap aja kita tetap akan dipandang jelek. Oke. Gitu. Tetap tabah ya. Sabar. Dan nggak usah dengerin komentar orang kali. Iya. Udah nggak usah, iya sih, kayak nggak usah aja sih lu pikirin apa kata orang, sampai kayak gitu ya, sampai kehilangan pekerjaan, padahal berarti sama aja lu matiin mata pencarian orang gitu. Iya, mereka betul. Yang nuduh gitu, padahal cuma sekedar nuduh doang, mereka nggak tahu mereka tuh harus ngasih makan orang tuanya, harus ngasih makan anaknya, tapi lu tuduh hampir hilang mata pencarian orang, kan itu parah banget sih. Emang di kampung-kampung atau di desa-desa itu emang lebih parah, stigmanya lebih parah daripada di Jakarta. Mungkin kalau orang-orang kota kayak di Jakarta gini kupingnya udah pada kebal gitu kan, mereka nggak peduli orang lain ngomong apa. Tapi
kalau di kampungan emang sih semuanya akan kayak gitu, kesannya jelek aja. Kayak sesuatu yang menjijikan. Menjijikan ya. Aduh, itu emang lebih parah lagi sih. Sampai dapat stigma janda itu jijik. Kayak apa ya? Kayak orang tuh ngeliat janda tuh kayak suatu hal yang selalu negatif. Iya, sampai jijik tuh berarti kan udah taraf yang benar-benar merendahkan gitu. Udah dinilainya hanya dari rendah banget gitu. Rendah banget, hanya dari selangkangan lu nggak bisa. Udah disangka penggoda lah ya kan. Padahal kan balik lagi ke orang masing-masing gitu. Ke cowok-cowoknya juga sih sebenarnya. Iya betul juga. Jangan genit juga. Sama mulut juga. Harusnya kan balik lagi ke orangnya, ke cowoknya ya. Ya lo ngapain deketin janda? Udah tahu janda tuh kan sendiri gitu. Rata-rata gue kagak habis pikirnya gini loh, karena kenapa laki-laki harus mendekati dengan pikirannya ngeseknya doang gitu. Kenapa mereka nggak mendekati janda tuh karena mereka tuh simpati atau rada-rada empati buat kita-kitanya itu nggak ada. Semuanya cowok itu yang nggak ada. Kayak mereka tuh nganggap gampangan, diajak tidur juga mau. Tapi nggak pernah mikirin tuh gimana ya kasihannya dia, rasa kasihannya tuh kayak nggak ada. Ya udahlah, diajak jalan juga mau, pasti ditidurin juga mau. Mikirnya kayak gitu kan. Iya. Padahal wanita juga loh, manusia. Iya, masa gelas. Intinya itu sih, hargain manusia satu sama lain apapun statusnya, karena ya mereka juga nggak memilih buat jadi seperti itu. Kalau lu menghargai? Iya. Jelas. Kita hormat. Itu hormatnya, menghargai dengan menghormati beda. Menghargai dan menghormati. Berapaan? Ya, Bang. Ya intinya jangan dari status sih, memandang suatu manusia. Botol gelas. Memandang manusia jangan hanya dari status, tapi juga sifat keutuhannya. Karena mereka bagaimanapun punya kepribadian, punya perilaku, punya rasa, punya sikap, hati. Iya, yang harus dijaga. Janda. Dijaga. Dijanda. Ya intinya itulah. Tetap menghargai satu sama lain. Betul banget. Oke, sekarang sudah saatnya kita masuk ke segmen Jawab Cepat. Herat bertanya, narasumber menjawab. Asik. Nanti ada bumper. Oke. Iya. Ran, gue punya 5 pertanyaan dan lu mesti jawab cepat. Nanti sesudahnya kita akan tanya kenapa. Oke. Lu siap? Siap. Oke, siap guys. Pertanyaan pertama, dijilat atau dijelatin? Sebentar, men. Dijilat atau dijelatin tuh sama. Oh iya. Oke. Makanya gue bingung gitu. Oke, ulang guys. Pertanyaan pertama, jilat atau menjilat? Menjilat. Gede atau panjang? Gede. Pergi jalan atau nge-seks? Nge-seks. Nyetok kondom atau nyetok lipstik? Nyetok lipstik. Desa keras atau desa kecil? Desa kecil. Desa kecil tuh gimana ya? Desa kecil gimana? Coba lu praktekin. Gimana? Kalau desa kecil lu gimana? Siapa gue gitu? Iya dong. Cobain dong. Ya nggak perlu nggak perlu kenceng-kenceng juga sih, kayak lu harus ngedesa kecil pelan-pelan aja, ngapain lu kenceng-kenceng? Karena tetangga tahu. Kecil gitu ya. Oke. Thank you. Rani udah mau jadi narasumber kita malam ini. Yeay. Sudah mau berbagi keluh kesah menjadi seorang janda muda dengan 3 anak. Ya, yang mau berbagi pengalaman seksnya juga, cerita suka dukanya. Yeah. Entah kenapa tadi kayak kita belum menanyakan deh sukanya dia. Udah. Oh, ya mungkin Dia suka. Suka. Ada dukanya juga. Sukanya nge-seks kan? Iya. Ya udah, enggak apa-apa. Semua orang suka nge-seks enggak sih?
Nah, kalau yang belum tahu ya nggak bisa, harus tahu dulu baru bisa bilang suka. Bisa gitu? Ya iya dong. Ya udah. Oke. Ya intinya terima kasih. Intinya terima kasih Rani sudah menemani kita pada malam cerah ini, bahagia ini. Makasih Herat. Ya. Dua-duanya dong. Udah tadi satu-satu iya. dia. Beli bakwan bareng udah. Cakep. Belinya di Belgia. Cakep. Perawan memang menggoda. Cakep. Apa daya janda lebih bikin bahagia. Thank you.